Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas teman-teman. Kembali lagi dengan saya Bang Ralan. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang warning atau error pada unit OHT Caterpillar 777 ya. Oke, jadi untuk error-error pada unit itu sebenarnya banyak. Nah, hanya yang kita perlu perhatikan itu ada yang namanya error 1, terus error 2 sama error 3 ya. eh, untuk error satunya itu apa saja sih sebenarnya, itu sama error 2 dan error 3. Jadi yang terpenting sekali yang kita perlu perhatikan itu di warning 3. Kalau warning atau error 3 itu harus benar-benar parkir ya. Oke. Jadi untuk di video ini teman-teman bisa melihat di gambar-gambar berikut atau tulisan-tulisan berikut. Di situ ada penjelasan-penjelasan dari error 01, error 02 sama error 03. Jadi ini dia teman-teman, teman-teman bisa perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah warning kategori 1 atau error 01 ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca, sedikit saya bacakan. Jika terdapat warning kategori 1, hanya lampu indikator yang menyala berkedip-kedip. Dalam hal ini, operator diminta kewaspadaan dan perhatiannya terhadap sistem dan mesin. Kerusakan sistem tersebut tidak membahayakan bagi operator dan juga komponen mesin. Jadi maksudnya ini teman-teman, untuk warning-warning yang muncul pada display monitor atau lampu indikator yang ada pada gambar tersebut, itu sebenarnya tidak membahayakan karena itu masuk dalam kategori 1 ya. Dia termasuk parking brake, baterai charging, service, termasuk filter transmisi, filter engine ya. Jadi itu yang termasuk dalam kategori 1. Ini yang ada tanda panah-panah hitamnya ini ada parking brake, terus baterai charging, terus ada lambang buku servis juga, terus lambang engine air filter, lambang filter oil transmisi. Jadi seperti itu teman-teman, itu masuk dalam warning kategori 1. Nah, lalu terus brake on. Ini ada tulis brake on, menunjukkan bahwa parking brake dalam keadaan terpasang dan transmisi dalam netral. Lampu indikator akan menyala pada saat menghidupkan engine dan akan hilang pada saat dirilis. Jadi begitu teman-teman ya. Itu masuk dalam warning kategori 1, tetapi ini masih aman untuk operator. Terus sistem charging menunjukkan bahwa sistem pengisian pada baterai tidak berfungsi dengan baik. Terus maintenance required, menunjukkan adanya engine oil filter, fuel filter tidak bekerja dengan baik atau tersumbat dan oil engine-nya kurang. Terus air filter restriction menunjukkan bahwa filter udara engine dalam keadaan tersumbat. Jika lampu indikator masih menyala selama operasi, maka bersihkan atau lakukan tindakan perbaikan pada saat itu juga. Transmisi oil filter menunjukkan bahwa filter oil transmisi kotor dan harus ada perbaikan. Jika lampu menyala, lakukan tindakan perbaikan pada waktu itu juga. Jadi seperti itu. Artinya error 01 ini dia tidak terlalu bahaya untuk operator. Nah, terus sekarang kita masuk di error 02 ya teman-teman. Nah, ini masuk pada error 02. Nah, untuk error 02 ini warning kategori 2 atau tingkat peringatan 2. Pada tingkat ini lampu indikator menyala yang diikuti dengan lampu eksen menyala. Dalam hal ini harus dilakukan perubahan cara pengoperasian pada mesin untuk menurunkan suhu yang terlalu tinggi dari beberapa sistem. Oke. Nah, terus di sini ada tanda panah hitam itu yang menunjukkan bahwa lampu indikator menyala, yang menunjukkan bahwa error 02 ya.
Jadi itu teman-teman. Jadi untuk error 02 ini apa saja ini? Ini ada check engine menunjukkan bahwa sensor pada engine tidak bekerja dengan baik atau engine overspeed pada 2200 rpm. Itu yang namanya engine overspeed ya. Itu masuk pada error 02. Terus converter atau brake oil temperature menunjukkan bahwa temperatur oil yang berlebihan pada converter atau retarder dan di mana tempat indikator menyala. Brake oil temperature GIG akan berada pada garis merah. Jika lampu indikator menyala, maka kurangi beban dan kurangi penggunaan retarder atau hentikan mesin sampai dingin kembali. Jangan mengoperasikan mesin bila indikator dan lampu eksen masih menyala. Terus coolant temperatur menunjukkan daya temperatur air pada engine yang berlebihan. Dan bila gig register berada pada garis merah, maka hentikan mesin dan cari penyebabnya. Temperatur harus diturunkan. Jangan mengoperasikan mesin bila indikator dan lampu eksennya menyala. Jadi itu teman-teman, maksudnya itu kalau untuk error 02. Nah, error 02 ini dia tertuju pada temperatur. Yang disebut dengan temperatur itu masuk pada error 02. Jadi dengan tindakan kita operator harus harus adakan perubahan cara pengoperasian ya. Jangan sampai unit itu menambahkan kerusakan pada unit. Jadi seperti itu teman-teman. Itu masuk pada error 02 ya. Jadi untuk error 02 nya sendiri, jadi teman-teman bisa perhatikan gambar tersebut. Nah, di gambar ini teman-teman, bisa pelajari bahwa error 02 itu masuk pada temperatur ya. Kalau macam sudah masuk pada suhu temperatur itu sudah termasuk error 02. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, untuk tindakannya yaitu kita harus rubah cara pengoperasian, harus merubah cara pengoperasian. Jadi begitu teman-teman. Oke, jadi ini sudah masuk pada warning kategori 3. Sedikit saya bacakan di sini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan gambar-gambar berikut dan tolong dipahami, lihat dengan gambar atau monitor display yang ada pada warning ini ya. Pada tingkat ini, lampu indikator akan menyala dan diikuti dengan lampu eksen dan alarm akan berbunyi. Maka segera pinggirkan unit dan matikan engine untuk menghindari kerusakan yang fatal dari sistem engine. Jadi di sini terdapat panah yang warna hitam. Di panah-panah tersebut itu yang namanya warning kategori 3. Jadi itu teman-teman ya. Warning kategori 3 ini apa saja? Ini ada engine oil pressure, ada parking brake, ada lampu indikator battery charging, ada indikator steering, ada juga indikator coolant flow, ada juga indikator pressure brake. Jadi begitu teman-teman. Ya, jadi untuk engine oil pressure ini menunjukkan adanya tekanan oli engine rendah. Jika lampu indikator menyala dan diikuti dengan lampu eksen menyala serta alarm berbunyi, maka hentikan operasi dan segera matikan engine dan cari penyebabnya. Jangan mengoperasikan unit jika tidak ada perbaikan. Jadi seperti itu. Karena kenapa warning 3 ini ditekankan untuk tidak boleh mengoperasikan ya. Warning 3 ini yang sangat membahayakan bagi operator ya, dan pada unit tersebut itu sangat berbahaya teman-teman. Jadi teman-teman perlu perhatikan bahwa di warning 3 ini itu warning yang paling berbahaya. Terus yang berikut parking brake. Parking brake ini brake on, menunjukkan bahwa keadaan brake pada posisi terpasang. Jika lampu indikator menyala selama operasi dan transmisi pada posisi terpasang pada gear dan lampu eksen menyala yang akan diikuti dengan suara alarm, maka hentikan operasi dan segera matikan engine dan cari penyebab
jangan mengoperasikan unit sebelum ada perbaikan. Jadi begitu teman-teman. Terkadang di unit jika terdapat error, apalagi error 03, walaupun kita sudah rilis parking brake, sudah masukin transmisi, tetapi parking brake itu lampu indikatornya masih menyala, terus alarmnya berbunyi, itu tidak boleh dioperasikan teman-teman, karena itu sudah otomatis parking brake-nya bermasalah. Itu sudah pasti itu, apalagi menyangkut brake itu sudah apa namanya, sudah sangat berbahaya, karena itu sudah menyangkut nyawa teman-teman ya. Jadi tidak boleh mengoperasikan. Terus yang berikut, charging system. Charging system menunjukkan adanya sistem pengisian baterai tidak berfungsi dengan baik. Jika indikator menyala selama operasi dan lampu eksen menyala yang diikuti suara alarm, maka hentikan unit dan segera cari penyebabnya. Jadi semua itu teman-teman, untuk error 03, jika terdapat error kayak engine, baterai charging, parking brake, terus setelah dia muncul di panel di monitor displaynya, lalu diikuti dengan suara alarm, terus lampunya berkedip-kedip terus, itu selalu harus berhenti, tidak boleh mengoperasikan dan harus matikan engine, karena itu sudah sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pahami, bisa lihat dengan gambar-gambar berikut, itu yang namanya warning atau error pada unit OHT Caterpillar 777. Begitu juga dengan Komatsu. Saya rasa mungkin sama saja ya untuk kedua merek tersebut. Jadi teman-teman bisa perhatikan, jangan sampai teman-teman mengoperasikan unit tetapi berbahaya bagi teman-teman. Jadi begitu. Itulah fungsinya, bahwa kita harus melakukan pengecekan atau P2H di setiap harinya. P2H itu apa? P2H itu pemeriksaan perawatan harian. Itu untuk mengetahui kerusakan pada unit sejak dini atau sejak awal. Sebelum kita memulai pekerjaan, ya kita harus ketahui dulu apakah unit ini benar-benar siap dipakai atau masih breakdown. Kalau memang unit itu masih rusak, ya segera diperbaiki. Jadi begitu teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk pelajari juga dengan video-video yang lainnya. Itu ada juga di channel YouTube saya. Itu tentang komponen, general komponen, terus tentang cara P2H. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin seperti itu saja. Jangan lupa teman-teman untuk mendukung terus channel saya ini dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman yang lain juga. Oke. Sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman.